laptop saya. Bapak mau kemana Pak? Oh saya mau ke rumah sakit. Oh kebetulan Pak saya mau ke rumah sakit juga. Oh mau bareng gitu. Oh ya boleh. Akhirnya bareng lah gonceng. Mau ngelewatin security lagi. Tanya security sendirian Bang. Loh sama cewek barusan itu yang turun. Loh mana Bang? Gitu. Loh barusan yang turun gitu. Pakai jaket coklat. Ah yang bener Bang. Si security ngomong, hati-hati Bang. 2 jam yang lalu ada yang kecelakaan meninggal pakai jaket coklat. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia tinggal di Bondowoso. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini ada Om Kamal. Om, apa kabar Om? Sehat Mas. Om, ini apa yang terjadi nih di Bondowoso tersebut? Jadi ada satu momen kejadian kecelakaan waktu itu 2 hari sebelum Idul Adha, dan kejadiannya itu malam minggu Mas. Malam minggu. Jadi korbannya itu laki perempuan boncengan itu adu banteng lah tabrakannya gitu. Jadi kabarnya itu ketiga-tiganya ini meninggal di antara korban ini. Gitu. Oke. Jadi setelah kecelakaan tersebut banyak kejadian horor di tempat itu? Iya, di tempat itu banyak sekali saksi-saksi yang merasa diteror lah sama arwah korban itu. Oke. Tahun berapa Om? Itu tahun 2001, saya kurang ingat pasnya, cuman antara 2000-2001, saya masih SMA itu. Oke. Yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu buat kalian nih yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Om Kamal, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lentaramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke channel kita yang satu lagi, yaitu Telusur, yang akan dibawakan oleh John Arya John. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Kamal, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi kejadiannya begini, Mas Jamal. Kejadian itu waktu itu kan malam lah, kurang lebih sekitar jam 8, setengah 9 malam. Saya waktu itu ada di rumah, lagi nonton TV begitu sama keluarga. Jadi kejadiannya itu nggak pas di depan rumah ya, jadi agak keluar ke kiri mungkin 20 meter lah dari depan rumah saya itu. Itu jadi jam 8 malam, setengah 9 itu, biasanya kalau malam minggu itu, banyak kan kebetulan Bondowoso itu memang, apalagi waktu itu ya, itu daerahnya bisa dikatakan masih sepi lah. Lah kalau malam minggu itu banyak orang yang dari desa-desa yang mungkin sekitar 10 kilo, 5 kilo dari kota itu, malam mingguan biasanya ke alun-alun gitu loh. Nah, jadi ceritanya si korban ini ada motor Supra waktu itu. Goncengan itu laki perempuan, terus yang satu ini naik RE King. Dia juga pasangan juga, laki cowok juga. Laki perempuan juga. Itu saya di dalam rumah itu benar-benar apa ya, suara tabrakannya itu kayak ban truk gede itu yang pecah gitu. Jadi suaranya benar-benar kencang gitu. Boom gitu. Itu saya langsung lari itu keluar dari rumah itu, mau lihat apa gitu ya. Biasanya ya sering sih kecelakaan di depan rumah itu, sering di area depan rumah. Jadi waktu saya keluar itu memang sudah ada beberapa orang gitu. Mungkin ada 10 atau 15 orang yang ngerumunin korban itu gitu. Jadi yang saya lihat waktu itu ada satu korban itu perempuan pakai jaket coklat, agak jekis gitu jaketnya. Itu saya ingat banget tuh, meski saya merem nih sekarang ini, itu inget banget. Jadi si perempuan ini kayak sekarat lah gitu. Jadi dari mulutnya itu kayak nyembur darah-darah kecil, itu udah nggak kelihatan mukanya. Jadi darah-darah semua.
itu ngorok gitu kayak orang sekarat gimana sih? Gitu ngorok suaranya. Itu saya masih ngereka-reka sih mana gitu loh korban lainnya gitu karena banyak orang yang ngerumun gitu. Yang saya inget banget itu perempuan karena saya sempat jongkok di depannya gitu. Itu saking seremnya pemandangan kondisi korban itu, saya sampai kelingan gitu loh ngelihat darah yang terus nyembur begitu dari mulutnya. Tahu-tahu dari depannya itu ada orang-orang yang ikut bantu. Ternyata ini cowoknya si perempuan ini gitu loh. Jadi diberdirikan sama warga, terus dipapah lah ke trotoar gitu. Di situ tuh kondisinya bener-bener nggak kalah parah mas. Jadi waktu dinaikin ke trotoar begitu, dia masih bisa jalan, nggak terlalu banyak darahnya. Cuman yang saya lihat tuh waktu dia nunduk begitu, jadi matanya tuh udah ketutup mas, sama kayak kulit begitu tuh. Terus entah matanya apa kelopaknya jadi kayak mau copot begitu loh. Bener-bener apa serem gitu dilihatnya itu bener-bener ya apa sih gilitan mata gantung begitu tuh kayak mau copot kan. Nggak terlalu banyak tapi darahnya si ini. Terus saya penasaran lagi nih mana korban berikutnya gitu loh. Ternyata di seberang jalannya itu ada cowok sama cewek. Yang cewek itu nggak terlalu banyak darahnya, cuman sudah ditidurin di trotoar. Udah nggak gerak sih. Yang cowok sininya bolong sedikit. Gitu loh. Kelihatan tuh ya. Jadi nggak terlalu banyak darahnya, cuman bolong sedikit gitu. Jadi habis duduk dia terus telentang kan kita nunggu waktu itu kan nunggu bantuan lah dari polisi, nggak ada yang berani bawa dengan kondisi korban yang kayak gitu toh, gitu. Itu semakin lama mas semakin banyak kan, terus banyak juga orang-orang yang tadinya memang dari desa mau ke alun-alun malam mingguan itu, bahkan ada beberapa orang yang ngenalin si cewek yang baju coklat itu, yang jaket coklat itu sama yang cowok yang matanya tadi mau lepas itu. Jadi ada yang komentar, oh ini dari desa ini, dia itu tunangan ternyata yang dua ini, yang pengemudi RE King. Jadi kondisi motornya itu mas, saya nggak lihat waktu kecelakaannya kan, cuman keluar sudah begitu ya, saking itu motor RE King itu, lampu depannya itu, rotoknya itu sampai masuk ke dalam tangki kedorong begitu. Jadi benar-benar parah. Terus dimodif di stangnya itu ada kayak tajamnya begini, besi tajam gitu. Itu matanya yang cowok ketusuk di situ. Jadi di situ ada darah gitu. Jadi kan kayak mau lepas gitu. Ini udah ketutup. Itu saya benar-benar saya ngelihatnya itu pertama kali saya keliengan ngelihat orang kecelakaan itu ya baru itu gitu. Kira-kira hampir sejam datang dulu kan mobil pickup yang kijang itu loh, mobil polisi. Pertama dievakuasi itu, korban-korban jadi naikin, jalan, nggak lama datang lagi dibantu warga, naikin lagi motornya, jalan. Waktu itu kita masih nongkrong tuh mas. Biasanya ya maklum ya di daerah kan ada kejadian kayak gitu tuh biasanya masih jadi momen kumpul-kumpul kan gitu. Warga sudah mulai bubar. Saya sama teman-teman tuh masih nongkrong waktu itu kan masih muda-muda ya, masih umuran SMA. Jadi di daerah saya tuh ada mitos yang saya pribadi sebenarnya antara percaya nggak percaya sebelum ini gitu loh. Jadi teman saya ini ada salah satu teman saya ini agak jahil anaknya gitu. Dia pun nggak percaya sama mitos ini. Cuman karena memang tingkahnya ini orang memang sifatnya agak jahil. Dia kebetulan nggak jauh tuh rumahnya, mungkin sekitar 75 meter lah dari lokasi enggak. Dia pulang, tahu-tahu dia ngambil jeruk nipis gitu. Jadi mitos di tempat kita kan kalau darah orang kecelakaan diperesin jeruk nipis, kalau mati orangnya gentayangan. Dia nggak percaya ceritanya gitu loh. Saya pun sih membiarkan, sebenarnya nggak setuju dengan tindakannya, cuman saya biarin, saya pikir kan nggak ada efeknya ini toh, saya pikir, saya pun nggak percaya gitu. Jadi itu darahnya diperesin, yang kebetulan paling banyak kan yang cewek itu yang tadi nyembur dari mulutnya itu, dia peresin tuh banyak itu darahnya mas, di trotoar, di aspal.
Udah agak lama gitu pulang ya, mungkin sejam lebih pulang masing-masing. Setelah malam itu mulai dengar dari beberapa warga gitu loh yang lewat, saya pun nggak terlalu percaya kan, warga dengar orang nangis dan lain-lain, karena kan kita tahu informasinya itu jadi 3 dari yang saya dengar ya terakhir itu 3 dari 4 korban ini meninggal. Jadi yang matanya tadi itu mau lepas itu, terus yang cewek baju coklat itu, sama yang lawan tabrakannya itu yang cewek. Oh, oke. Malam itu juga meninggal. Yang laki katanya kritis, cuman nggak tahu selanjutnya. Gitu loh. Udah. Desas-desusnya 2 hari setelah itu ada beberapa orang yang malam ya lewat situ dengar suara orang nangis, cewek nangis. Saya kira mungkin sugesti lah. Saya pribadi berpikir alah sugestinya orang-orang yang mungkin pernah ngelihat tabrakan itu, tahu orangnya meninggal gitu. Jadi setelah 3 hari setelah kejadian itu saya nongkrong sama teman-teman. Ya di rumah salah satu teman saya yang mungkin 300 meter lah dari rumah. Karena dekat di situ kan warga sering kalau yang nongkrong jalan kaki aja gitu ya, namanya masih muda juga waktu itu kan. Nongkrong. Nah, ada namanya Pak Toha, Mas Jamal. Jadi Pak Toha itu dia itu orangnya sering apa ya? Sosial, jiwanya berjiwa sosial. Jadi dia sering kalau rumah sakit itu butuh darah, dia sering menghubungin Pak Toha ini, apa namanya, untuk dicarikan darah. Biasanya dia tahu mana yang belum donor ini itu dibawa ke rumah sakit. Jadi banyak kenal orang-orang di rumah sakit. Jadi Pak Toha itu cerita nih sama kita, lagi kita nongkrong, kita anak muda-muda, dia pas lewat duduk. Kita cerita tuh masalah kecelakaan. Pak Toha ngomong, oh iya, jadi ini kejadiannya malam kecelakaan itu, sekitar 11:30, kan udah sepi itu, udah gak ada orang lagi. Jadi Pak Toha ini nggak tahu kalau ada kejadian kecelakaan ini, gitu loh. Jadi ceritanya Pak Toha ditelepon sama pihak rumah sakit, katanya butuh donor, bantuan. Malam tuh dia pakai GL 100 tuh motornya lewat. Jadi lewat di sekitar tempat kejadian ini ada perempuan cewek nyetop seret. Pak Toha bilang pakai jaket coklat, masih muda. Kesian dong, pikir dia berhenti, karena di daerah kita tuh hampir bisa dibilang 11:30 malam itu kayaknya mustahil ada cewek di luar gitu, karena sepi itu, orang nggak bakal dikira butuh bantuan apa. Jadi Pak Toha berhenti terus nawarkan, iya Pak, kenapa? Bapak mau kemana Pak? Oh saya mau ke rumah sakit. Oh kebetulan Pak, saya mau ke rumah sakit juga. Oh ya mau bareng katanya. Oh ya boleh. Akhirnya bareng lah gonceng sama Pak Toha ke RSUD. Jadi RSUD di situ tuh gerbang keluar masuknya itu satu, Mas. Gerbang keluar masuknya satu, jadi gerbang dia masuk, ngelewatin kayak lobby lah. Ada security-nya 2 jaga gitu. Berhenti si Pak Toha itu. Menurut si Pak Toha, dia nurunin si cewek ini sambil noleh ke security. Karena hampir di rumah sakit itu banyak yang kenal Mas sama Pak Toha ini. Karena dia sering mundar-mandir. Bang mau kemana? Dipanggil, kata Pak Toha di dalam. Oh ya, ntar parkir ya, kata dia. Parkir tuh nggak jauh, ke depan sedikit tuh parkir motor, sudah nggak terlalu besar. Dia parkir, balik, mau ngelewatin security lagi, tanya security-nya, sendirian Bang? Loh, sama cewek barusan itu yang turun. Loh, mana Bang? Katanya. Loh barusan yang turun katanya. Pakai jaket coklat. Ah, yang bener Bang. 15 menit dari tadi ini nggak ada orang. Ah, yang bener katanya. Iya pakai jaket coklat kata dia. Terus si security ngomong, hati-hati Bang. 2 jam yang lalu ada yang kecelakaan meninggal pakai jaket coklat katanya. Ah yang bener loh, nggak percaya si Pak Toha ini. Akhirnya sama yang salah satunya, ayo kalau nggak percaya Bang ikut ke kamar mayat. Ini kan ceritanya Pak Toha. Begitu nyampe kamar mayat, dibuka tuh. Jadi mayat ini korban kecelakaan tadi, tapi sudah dibersihkan Mas, jadi nggak penuh darah lagi gitu loh mukanya. Itu kata Pak Toha, itu kakinya dia langsung lemes karena ngelihat ya itu yang dibonceng dia tadi itu, yang ikut.
Gila. Dia cerita begitu, udah saya ngomong kayak gitu. Padahal Pak Toha ini kan nggak ada waktu kejadian itu, nggak ada Iya. sampai jadi nggak dengar desas-desus itu. Saya pikir ini pasti bener nih yang Pak Toha ini, kecuali orang-orang yang kemarin-kemarin ngomong kan ngelihat kejadian gitu. Udah, saya pulang itu hampir jam 1-an malam lah pulang. Di situ tuh sepi banget Mas, kalau sudah jam segitu tuh ya jalan raya utama antar kota sih di depan rumah itu, cuman mungkin 10 menit sekali itu mobil lewat, jadi memang benar-benar sepi. Karena saya inget omongan Pak Toha tadi, waktu hampir ngelewatin lokasi ini, kan lokasi ini, habis lokasi jalan kira-kira 20 meter baru rumah saya tuh. Iya. Jadi waktu sudah sekitaran lokasi, itu saya nggak berani nengok kanan kiri Mas, karena warga udah bilang ada yang nangis, terus tambah lagi Pak Toha tadi cerita begitu, ya kan? Udah banyak tuh ya. Udah beberapa toh, jangan-jangan beneran nih kan gitu. Saya milih untuk nunduk, jadi karena sepi jalanan juga nggak akan ada kendaraan. Saya lihat ke bawah tuh, saya pikir takut kalau noleh kanan kiri ntar ada yang nongkrong lagi kan gitu. Jadi saya lihat ke bawah gitu sambil jalan. Begitu pas di lokasi kejadian. Jadi saya tuh posisinya itu dia tabrakannya di seberang jalan gitu. Posisi jatuhnya. Saya di seberang sininya kan, lurus rumah saya. Jalannya. Itu memang ada suara cewek nangis pas di depan. Nangisnya tuh kayak pilu gitu loh. Berhenti. Gitu. Itu saya antara penasaran tapi takut gitu loh. Jadi trotoar itu kan agak tinggi Mas di sana. Jadi memang lebar-lebar ya. Terus ke aspal tuh jadi tinggi begini nih, ke aspal. Jadi saya agak penasaran juga sih. Jadi meskipun saya lihat jalan tuh saya ngelirik begini sedikit. Saya lihat ada celana jeans duduk di trotoar begini nih. Penasaran lagi tuh saya agak ngelirik ke atas. Begitu saya lihat jaket coklat, kan saya lihat banget waktu kejadian itu ngenalin. Nggak saya terusin untuk ngelihat gitu, ini udah pasti kan gitu. Itu saya ngontrol aja cepet-cepet pulang ke rumah. Wah ini nggak bener nih, berarti bener-bener jadi, karena saya ngenalin banget itu jaketnya si cewek itu tadi. Udah habis itu 2 hari mungkin saya nggak berani untuk nongkrong malam lagi Mas. Oh, semenjak kejadian itu? Semenjak kejadian itu masih agak trauma nongkrong malam. Setelah kejadian, udah mulai lupa tuh 2 hari, 3 hari, udah mulai lupa, nongkrong lagi. Ya mungkin 5 hari setelah kejadian tuh saya nongkrong lagi. Nongkrong lagi sama anak-anak, ya di tempat yang kemarin saya nongkrong itu. Ngobrol. Udah saya pikir jam 12 malam nih, udah pulang deh, takut ada kejadian kayak kemarin. Udah. Ya hampir sama. Jadi malam itu udah dingin, kan hawanya dingin di daerah saya. Terus agak kabut gitu loh Mas. Jadi karena dinginnya itu, jadi lampu jalanan itu kan memang agak jarang, jadi kena kabut gitu. Saya pulang begitu, saya pikir ini kalau saya lewat tempat kejadian lagi, yang paling aman ya saya lihat bawah, gak usah noleh, sama saya tutupin telinga sambil jalan. Biar gak dengar suara, takut malah penasaran kan. Begitu pas di lokasi kejadian, saya tutup telinga, saya nunduk ke bawah. Udah 10 meter ngelewatin, udah deket lagi rumah, tuh 10 meter lagi lah kurang lebih rumah. Saya pikir aman dong, saya harus lihat ke depan dong kan gitu. Jadi di rumah saya tuh depannya itu jual kayu kelapa gitu. Kayu kelapa buat bangunan gitu. Jadi itu sampai ke pintu depan rumah itu. Itu kayu kelapa, jadi kalau mau masuk ke pintu tuh ngelewatin pangkalan kayu kelapa dulu kanan kiri. Kayu kelapa itu menjorok ke trotoar sedikit. Biasanya saya kalau sore sering nongkrong di situ di depan. Jadi waktu saya tutup telinga begini, merasa aman. Wah ini depan sudah rumah nih. Waktu saya dongak, itu dia duduk di kayu kelapa, ya itu benar-benar jelas, ya cewek itu tadi.
rambutnya diikat kayak ekor kuda begitu, Iya. kuncirnya. Tapi saya lihatnya dari samping ya. Jadi jaket coklat, tapi mukanya enggak kelihatan berdarah. Kakinya duduk di kayu kelapa begini, duduk biasa, nggak nyampe ke trotoar karena tinggi. Itu saya langsung berhenti. Kaget dong, ini gimana saya mau masuk ngelewatin dia dong. Iya. Kan gitu. Saya ngerem begitu. Waktu saya berhenti, cewek itu bukan muntah ya Mas ya. Jadi kalau muntah kan orang begini kan. Jadi itu kayak nyembur gitu. Terus kayak muncat begitu, tapi itu darah gitu. Itu saya lihat sampai jatuh ke trotoar gitu. Si darahnya. Si darahnya. Jadi kayak waktu dia jatuh di jalanan tuh, waktu kecelakaan kan kayak nyembur gitu kayak orang. Jadi kayak lebih ke begitu gitu, ke depan. Itu waktu saya berhenti kan sempat kaget berhenti itu kan masih mikir toh, begitu lihat muncat begitu tuh. Itu saya langsung lari nggak jadi ke rumah. Jadi ini rumah saya, sebelahnya tetangga, sebelahnya lagi itu rumah tante saya. Jadi saya pas di depan rumah tante saya. Jadi saya belok langsung itu gedor rumah tante saya itu jam 12 malam itu benar-benar sampai tante saya pun kaget bukain pintu, dikira apa kan? Kenapa kata dia? Jadi saya nggak berani cerita tuh. Langsung ke kamar, langsung tidur di rumah tante itu. Besoknya bangun pagi. Setelah ngopi di rumah tante, agak penasaran tuh saya. Kan siang, kan udah pagi lah, udah terang ya. Saya pikir ini semalam yang muncat gitu. Bekasnya masih ada pikiran penasaran tuh, ada gak ya bekasnya gitu loh. Kita ngelihatnya jelas banget gitu jatuhnya. Jadi saya keluar langsung Mas. Sama sekali setetes juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Cerita pada saat itu ke tante? Cerita waktu pagi itu cerita. Gimana tanggapan tante? Karena kan deket juga tuh lokasinya ya? Iya, jadi kepaut satu rumah doang. Jadi kalau tante sih ya paling dibangkanya baca-baca lah, doa lah gini gitu kan. Tapi tante belum pernah dengar apapun atau? Enggak, dia dengar, cuman dia sendiri tidak pernah ngalamin gitu. Jadi kalau nggak pernah ngalamin, ya seperti saya yang pertama nggak pernah ngalamin ya. Setengah nggak percaya gitu loh. Iya. Dua hari setelah itu, saya keluar nih Mas, malam hari Minggu kalau nggak salah waktu itu. Keluar, siang itu duduk di kayu kelapa itu nongkrong. Sambil lihat, ya nggak ada kegiatan, nongkrong depan rumah itu, dari kendaraan lewat. Lah, posisi kecelakaan itu, kan 20 meter agak nyamping ke kanan begini, dari depan rumah begitu. Itu pas di depan toko keramik. Jadi ada bangunan kayak ruko gitu, toko keramik, itu pas di depannya, lokasi kecelakaan itu. Pegawai toko keramik itu namanya Salim. Itu dia dibilang temen sih usianya, waktu itu saya SMA, dia mungkin 30-an. Di atas saya. Tapi ya sering nongkrong gitu. Dia lihat saya duduk di kayu gitu, dia panggil. Saya samperin. Duk, dibuatin kopi di toko keramik itu kan. Terus dia cerita, dia takut saya nggak percaya, gitu. Dia cerita semalam dia kan nginep di situ toh, jadi dia tidur di tempat kerjanya itu, di toko keramik itu, model kayak ruko, terus pintu belakang, jadi kamar mandinya di luar, di bagian belakangnya gitu. Dia cerita semalam kira-kira jam 12, jam 1, ada suara kayak tembok dihantam gitu, duk. Dia dengerin dari arah belakang. Dia nggak kepikiran apa-apa kata dia. Dia takutnya maling gitu loh, lagi bobol tembok atau apa gitu. Tambah lama dia dengerin, iya arahnya dari belakang toko dia itu. Dia ambil linggis, dia buka pintu pelan-pelan. Dia lihat pintu kamar mandi setengah ditutup, setengah ketutup gitu. Jadi suaranya itu dari dalam kamar mandi. Nah, dia ngambil jarak tuh, takut maling atau apa, orang jahat dalam kamar mandi.
Itu suara jelas sudah dari dalam kamar mandi, duk, 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 kayak tembok dipukul. Akhirnya dia mutusin untuk ditendang temboknya. Pintu kamar mandi dia tendang. Karena pikir dia kalau orang kan dia punya ancang-ancang tuh untuk ngelawan. Waktu dia tendang pintu kamar mandi kebuka. Jadi ada orang laki, Mas. Jadi kepalanya dia benturin tembok. Dia benturin tembok. Dia masih nggak kepikiran ke sana. Dia kira orang gila, apa modus gitu loh. Dipanggil. Katanya. Ngapain? Terus dia berhenti, benturin kepalanya. Terus dia noleh. Lah waktu kejadian Salim ini juga ikut berdirikan yang korban yang laki yang. Jadi dia ingat banget gitu. Cuman waktu itu kan nggak kepikir ke sana gitu. Jadi waktu noleh itu bener-bener matanya yang sempal tadi itu, Mas. Yang ketutup begini kayak mau lepas begitu. Itu ngelihat gambaran kayak gitu si Salim itu langsung dibuang linggisnya. Itu pintu tokonya nggak dia kunci, dia lari ke rumah tantenya, dia tidur. Di rumah tantenya nggak berani tidur di ruko itu. Jadi kejadiannya malam itu kata dia, semalam itu kata dia. Wah, iya. Itu paling serem itu mungkin ya. Iya, jadi sempal gitu loh matanya. Kalau penampakan yang perempuan itu lebih banyak ke duduk, kadang suara doang, nangis sambil perih gitu, nangis sambil ngeluh gitu loh. Terus kalau yang laki ini jarang, gitu loh, jarang ada yang ditampakin gitu loh. Kalau yang perempuan ya itu, kalau nggak suara doang ya penampilannya dia, bukan terus macam gaun putih atau apa, enggak, ya penampilan dia waktu kecelakaan. Itu saya di situ tambah, waduh, saya pikir udah berapa hari setelah itu saya trauma deh, nggak mau untuk nongkrong lagi deh malam. Nah di situ Om Kamal cerita sama teman Om Kamal yang di toko keramik itu. Iya, cerita. Jadi tadinya dia dulu yang cerita karena takut saya nggak percaya gitu. Karena merasa senasib ya, maksudnya ngalamin teror meskipun beda, yang satu laki kan. Saya juga cerita lah gitu. Situ ya sama-sama percaya gitu. Jadi si Salim tuh untuk sementara waktu tuh nggak mau tidur di sana malam, Mas. Nggak mau tidur di tokonya dia gitu. Sampai akhirnya teman-teman nyusul, ayo nongkrong. Saya bilang, saya batasin ya, nggak mau lebih dari jam 12, jam 11. Itu pun saya nggak mau jauh-jauh, terus pulangnya barengin. Saya bilang gitu. Loh, 2 kali saya. Iya deh. Malam itu nongkrongnya di depan rumah anak yang bersin jeruk nipis tadi itu. Iya. Jadi kalau kejadian kan ini rumah saya. Kejadian kan 20 meter sebelah kiri. Jadi rumah teman saya yang bersin itu mungkin sekitar 50 meter lebih sebelah kanan dari rumah saya. Seberangan. Jadi kita trotoar jam segitu nggak ada yang ngelewatin, mana bersih, gede kan. Gelar tikar, Pak. Saya buat kopi. Jadi duduk di trotoar tuh kita. Ngobrol saya. Itu rumah saya mah kelihatan kan. Gitu. Nggak berani jauh-jauh saya duduk. Udah ngobrol. Saya agak di tengah begini trotoar tuh, saya agak di sebelah sini. Ada anak 5 mungkin waktu itu. Yang teman saya yang meresin jeruk nipis nih, dia paling pojok. Jadi ini kakinya dia setengah ke aspal lah, di sebelah sini kan aspal gitu. Jadi kakinya satu begini naik. Udah lagi ngobrol. Terus ada bapak-bapak separuh baya umurnya, naik motor Supra waktu itu. Saya ngelambat sampai depan kita gitu. Kita semua secara nggak langsung berpikiran, biasanya orang nanya jalan ya, pasti kita semua bakal berpikir seperti itu waktu itu. Pas di depan kita dia berhenti, dia standarin tuh motornya, dia turun. Saya kira mungkin dia mau sopan gitu loh, nanyanya dia turun. Jadi nih bapak-bapak ini sekitar umur 45 sampai 50 tahun. Kita nggak pikir macam-macam dong. Sedangkan yang korban kecelakaan waktu itu kan masih muda-muda. Muda-muda semua. Gak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Oh, orang tanya jalan nih pasti. Dia berhenti, dia turun. Begitu turun, dia pegang
tangan teman saya yang bersihin jeruk nipis tuh. Iya. Itu dia keluar suara perempuan. Jadi dia bilang, jahat kamu ya, gitu loh, pakai bahasa Jawa. Perih tahu, gitu loh. Tapi waktu bilang perih tahu, itu matanya melotot. Itu kita semua baru sadar kalau waktu dia ngomong perih tahu, kayak kesel gitu. Iya. Itu kita baru sadar ini nggak beres. Perempuan suaranya gitu loh, perempuan muda. Waktu masih ngomong jahat itu, jahat kamu ya, gitu. Itu kita masih kaget lah. Waktu bilang perih ya, perih tahu gitu. Itu bubar langsung. Saya tuh lari. Jadi waktu saya lari itu ke arah itu bubar. Ke arah rumah itu saya masih kepikiran sama teman yang dipegang kan gitu kan. Saya masih noleh ke belakang gitu. Tapi udah lepas, Mas. Jadi posisi teman tuh udah lari. Oke. Udah lari juga. Dan si bapak-bapak itu kayak orang bingung gitu loh. Posisinya tuh waktu saya lihat ke belakang itu kan sambil sudah mau deket rumah tuh saya lihat bapak-bapak itu kayak tolah-toleh gitu loh, kayak orang bingung. Besoknya setelah kita ketemu lagi, saya tanya sama teman saya, kamu kok bisa lepas? Jadi dia saking kagetnya ditendang itu kakinya orang itu sama dia untuk ngelepasin diri. Gitu. Itu setelah malam itu saya nggak mau lagi sudah nongkrong. Lebih dari jam 9 malam saya udah nggak mau keluar. Teman-temannya juga yang lain, teman-teman Om. Teman-teman juga yang 5 itu, apalagi yang meres ini itu malah nggak mau dia sama sekali. Terus ada kejadian satu lagi yang korban penampakannya ini cerita ke saya istilahnya. Maksudnya yang ngelihat penampakan seperti Salim tadi kan lihat. Jadi satu tukang becak, Mas. Waktu itu tukang becak itu suka nongkrong depan pabrik toko keramik gitu. Jadi dia biasanya 6:30 malam udah pulang. Dia biasanya ngandarin orang warga sekitar yang naik atau orang beli keramik dia naikin becak gitu kan. 6:30 malam biasanya pulang. Jadi ini kejadiannya itu sekitar semingguan setelah tabrakan itu ceritanya ini. Dia ada muatan ke alun-alun, dia bawa. Jadi dia arah pulangnya kan anggap ke kiri lah, ini alun-alun ke kanan biasa. Kan agak jauh tuh. Habis dia nurunin penumpang dia balik. Pas di depan toko keramik itu dia berhenti, dia mau pulang sih maksudnya, cuman dia berhenti istirahat dulu lah, karena rumahnya dia tuh agak jauh, mungkin 5 kilo sampai 7 kilo dari tempat dia mangkal biasanya. Dia berhenti, dia istirahat. Ada cowok datengin dia, masih muda. Pak, bisa anterin ke rumah sakit? Itu masih jam 7 malam. Oh ya bisa. Waktu itu dia bilang, saya kasih lebih Pak. Mau semangat, pikir dia penutupan lah rezeki. Naik. Dia kan nggak tahu sama korban-korban yang kecelakaan karena di waktu kejadian kecelakaan dia kan udah pulang. Dia biasa pulang 6:30 malam kan. Udah naik nih. Kira-kira 300-400 meter setelah jalan tuh dia iseng nanya basa-basi. Siapa yang sakit, Mas? Diem. Siapa yang sakit? Saya. Oh, sakit apa, Mas? Diem lagi. Nah, itu pas ngelewatin jembatan Belanda, dia bilang. Jadi ada jembatan, bangunan zaman Belanda itu memang sepi, bawahnya sungai kan ke dalam gitu. Di situ sepi pasti. Itu 500 meteran. Waktu dia ngomong, tanya lagi, siapa, apanya, sakit apa, Mas? Masih diem tuh orang. Kesel di situ kan becak nih. Oh, kupingnya yang sakit kali. Setelah ngomong kupingnya yang sakit, itu noleh si penumpangnya ini, noleh. Jadi itu ya korban yang matanya mau lepas itu tadi. Iya. Tapi dengan kondisi yang matanya gantung gitu loh. Jadi ini ketutup dagingnya gitu, ketutup kulit gitu. Terus bolong sininya gitu. Jadi waktu kecelakaan dia kan jadi ngantem itu loh. Waktu ngelihat begitu itu tukang becak, dia bilang, saya langsung rubuh, langsung pingsan, jadi jatuh dari becaknya.
Berapa saat dia sadar itu udah digotong warga gitu loh. Dia kira warga ya orang mungkin sakit apa jatuh gitu loh. Karena orang ngelihat nggak ada penumpangnya gitu loh. Kecelakaan itu Mas, kejadian itu, ini rumah saya ya. Agak ke samping kanan dari rumah saya itu mungkin 10 meter ada pohon asem. Oke. Pohon asem itu kalau menurut kakek saya, jadi mungkin itu lebih lah mungkin. Jadi kakek saya tahu, kakek saya masih kecil itu pohon asem udah memang begitu. Ya mungkin tak di atas 100 tahun kali umurnya ya. Terus ada satu lagi, jadi ini rumah saya ya, ini pohon asem nih, di seberang jalan. Terus ada satu lagi di depan masjid, jadi 300-400 meter jaraknya dari yang satu ini. Itu kecelakaan itu, yang fatal, selalu terjadi di antara pohon asem ini. Kalau ngelebihin itu, biasanya ya jatuh, tabrak. Tapi kalau di antara pohon asem ini, paling ringan tuh patah. Pasti salah satu korban. Ada korban yang paling ringan itu patah tulang. Ada yang mobil cewek nabrak cowok, naik motor begini terus dia nabrak pohon asem. Itu kakinya, mobilnya nggak apa-apa cuma ngantem pohon asem. Kakinya cowoknya itu saya lihat sendiri itu. Sampai melenceng begini. Itu pasti paling ringan kalau kejadiannya di antara pohon asem itu. Patah itu paling ringan. Yang lainnya meninggal. Gagal otak. Bahkan ada warga yang nggak terlalu jauh sih rumahnya dari rumah saya, tapi bukan warga dekat situ. Jadi dia malam nih, mau ke pasar. Jadi dia dagang di pasar tuh, jadi dia mau ke pasarnya jam 2 malam. Saya naik motor. Dia mau ngelewatin sebelum pohon asem yang depan masjid nih. Dia naik motor nih, saya kenceng. Jadi perasaan dia, tahu-tahu setelah deket pohon asem itu di tengah jalan gitu. Yang dia lihat pohon asem itu di tengah jalan, di tengah aspal. Dia otomatis banting dong motornya, banting kiri. Banting kiri ya yang ditabrak pohon asem. Itu 15 hari dia koma gara-gara otak. Setelah sadar itu dia cerita. Tapi berhentinya teror dari korban kecelakaan ini kapan tuh kira-kira? Kepercayaan di daerah saya gitu ya. Biasanya kalau korban gentayangan lah ini dari orang yang meninggal segala macam itu 40 hari setelah kematiannya itu hilang. Saya sebenarnya percaya gak percaya kayak gitu Mas. Tapi memang waktu itu kan saya trauma tuh gak keluar deh sama sekali kalau malam gitu. Tapi memang nggak lama setelah itu ya mungkin antara sebulan 40 hari itu memang hilang, udah nggak ada orang denger lagi. Gitu. Udah nggak ada lagi. Yang biasa bahkan setelah saya terakhir yang temen dipegang tangannya itu saya masih sering denger orang cerita gitu loh. Malam lihat perempuan duduk nangis gitu loh. Nah kalau temen nih yang netesin jeruk nipis itu, selain kejadian horor yang dipegang sama bapak-bapak itu, ada lagi gak? Nggak pernah deh. Cuma itu doang? Cuman itu doang. Cuma itu emang paling serem sih emang. Cuman itu doang. Terus karena saya lihat ya pas kejadiannya, itu benar-benar nunjukin kesel banget gitu loh. Iya, iya. Cuman justru yang buat apa ya, yang buat kayaknya memang dia sengaja masuk ke laki. Bukan ke cewek gitu. Kalau cewek mungkin terus ngomong begitu, kita masih heran dong, apaan gitu. Mungkin kita kira ini pacarnya apa orang kenal gitu. Tapi kalau cowok umur 45-50 tahun, bapak-bapak, terus suaranya cewek muda begitu kan kayaknya memang lagi nunjukin banget gitu loh. Iya. Dan itu nadanya begitu dia ngeluh perih yo gitu, itu sama kesel gitu kelihatan dari matanya gitu. Ini pohon asemnya masih ada, Mas? Sampai sekarang? Itu kejadian kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2010-an lah. 2009. 2009 itu salah satu pohon yang di depan masjid itu. Itu siang hari tahu-tahu jadi saking tuanya ya Mas. Di bawahnya itu kan agak kayak bolong, ngerong gitu. Itu siang itu tahu-tahu ada api. Jadi api itu tahu-tahu keluar di
ranting-rantingnya gitu loh. Jadi api itu dari dalam, jadi di pohonnya itu bolong gitu loh. Entah itu api itu dari bawah, entah dari mana. Apa ada orang yang ngebakar, cuman nggak ada orang yang lihat ada yang ngebakar gitu. Itu kebakar, jadi yang pohon asem yang depan masjid itu kebakar tahun 2009. Itu kebakar. Itu sempat orang panik karena dia depan masjid, terus apa namanya, daun-daunnya itu sama rantingnya ada yang ngarah ke gentengnya masjid, genteng masjid, takut kena masjid, sama ke kabel listrik. Jadi waktu itu warga agak ramenya ya itu tadi, ngehalangin supaya nggak kena masjid. Tapi nggak ditebang? Ya patah dong, Mas. Oh, Pak. Karena itu kan, jadi sebelum kebakar itu memang sudah bolong. Jadi mungkin saking tuanya. Tapi asal api itu dari panas apa dari apa? Jadi waktu itu tuh siang itu tahu-tahu kebakar aja. Sore itu ya udah nggak apa ya, nggak aman lah itu. Ya terpaksa harus yang satu itu. Yang satu lagi waktu itu masih ada sih gitu loh. Masih ada? Waktu itu mungkin saya terakhir ke situ tahun 2020. Udah nggak ada sih. Udah nggak ada? Udah nggak ada dua-dua. Ditebang juga? Kayaknya ditebang, nggak tahu gimana, saya udah nggak di sana, udah nggak di Bondowoso, udah ke Jakarta. Tapi kalau yang 2009 itu, yang pas kebakar tuh masih, saya nyaksiin sendiri itu. Berarti Om Kamal kan sempat pulang lah ya, pulang ke Bondowoso ya, di tahun itu ya, tahun 2020. Nah setelah itu ada dengar kabar-kabar masih ada banyak kecelakaan atau gimana? Enggak sih, nggak pernah dengar kabar. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar kabar. Sebenarnya setelah, jadi yang banyak Mas kejadian kecelakaan itu 2005 ke bawah. 2000. Jadi saya punya nenek itu sampai sekarang tuh usianya masih 105, Mas. Masih ada sampai sekarang di Bondowoso. Bonusnya baik banget, Mas. Lah iya. Iya. Sampai sekarang giginya masih utuh tuh, 105, masih hidup sampai sekarang. Dia tuh pernah ngewanti-wanti saya waktu saya sudah SMP kan, udah mulai naik motor ini itu. Awas jangan pernah kenceng-kenceng kalau ngelewatin. Dia kan ya bisa ngelihat-lihat, ngobatin orang gitu. Awas kalau di antara pohon asem sama pohon asem itu jangan pernah, hati-hati gitu. Kalau jangan kenceng, jangan ini, jangan meleng. Takutnya kamu nggak ditabrak tapi nabrak, atau kamu nggak nabrak tapi ditabrak. Gitu. Nah tapi di pohon asem itu kira-kira nih Mas ya ada sosok penunggunya gak sih? Jadi menurut nenek saya waktu itu kan dibilang jangan hati-hati. Kalau di antara pohon asem ini ada perempuan yang duduk di atasnya, suka pindah dari satu ke satu. Oh dari pohon itu ke pohon itu? Iya, proses pindahnya gimana? Ya saya waktu itu namanya anak muda gak terlalu mikiri. Tapi pasti kejadian itu sering. Jadi di sepanjang jalan tuh Mas, lokasi tersering kecelakaan itu, ya itu di antara pohon asem itu. Tapi warga sekitar sana juga percaya hal itu? Oh, oke. Jadi lepas dari pohon asem itu jarang gitu. Itu pun kalaupun ada ya crash biasa, kayak orang jatuh dari motor ini itu ya ada yang luka lah. Ada sesekali yang parah ya memang. Tapi kalau di antara pohon asem ini itu paling ringan patah pasti paling ringan. Dan itu ada aja. Jadi ada sepupu saya tuh pernah naik mobil. Jadi kecelakaannya pas di depan rumah saya. Ya kan di antara pohon asem itu. Dia naik mobil nih. Naik mobil, enak-enak naik mobil, santai, jalanan nggak terlalu rame. Begitu nyampe depan rumah saya, sebelum lokasi kejadian, dia ngambil dulu pakai CD itu. Dia ngambil CD, mau masukin kaset begini, ngelihat ke kasetnya. Itu motor dari situ ya juga ngelanggar juga. Jadi ini udah benar sepupu saya jalan di jalurnya. Tapi dia nggak bisa ngehindar karena memang dia lagi nggak konsen ngambil kaset. Si pemotor ngebut banget dari situ. Ditabrak. Si pemotornya lawan arah deh. Jadi si pemotor ini enggaknya gitu loh. Wong di sini kosong bisa masuk ke sini. Mungkin kalau sepupu saya nggak lagi ngambil kaset, mungkin dia masih menghindar. Tapi kok bisa-bisanya gitu, pas banget ngambil kaset. Ya patah. Untungnya tuh nggak fatal. Tapi yang naik motor tuh patah. Dibawa ke rumah saya waktu itu. Diurus sama sepupu saya waktu itu.
Bondowoso ya? Ini Iya. agak di luar cerita nih Mas. Bondowoso itu kan terkenal serem gara-gara yang ada satu, apa ya, dulu tuh ada kaset VCD Iya. player gitu kan. Saya pernah lihat juga itu. Iya. Jadi itu kalau Itu gimana tuh Mas? Di daerah itu emang apakah angker apa gimana Mas? Jadi kalau itu saya pernah lihat juga Mas, tapi kalau untuk keaslian makhluknya Mm-mm. itu beneran makhluk itu atau cuma rekayasa saya kurang tahu. Mm-mm. Tapi lokasi-lokasi yang disebutin di dalam ya lokasi syutingnya itu, lokasi-lokasi yang disebutin di itu bahkan tidak diragukan keangkerannya. Sama sekali tidak diragukan. Melegenda itu. Jauh gak dari rumah Om? Lumayan. Lumayan? Mungkin 5 sampai 7 kilo lah. Iya, lumayan sih. Itu kalau nggak salah ada Dua tempat ya? dua tempat. Iya. Satunya di hutan pinus pemandian, satunya di Kironggo itu kan ya. Itu yang satu dekat, yang satu agak jauh itu mungkin 20 kilo yang pemandian itu. Oh, yang pemandian ya? Dan dua-duanya itu tidak diragukan keangkerannya. Terlepas itu benar apa enggak yang makhluknya ya. Iya, yang iya. ada di Tapi video viral itu. juga gak di Bondowoso pada saat itu kan viral banget nih. Kalau di Bondowoso tanpa ada video itu pun Sudah viral tempatnya. udah pada ngerti tempat itu gitu. Nah, Om Kamal ini sebelum saya tutup, Om Kamal punya pengalaman horor atau kejadian mistis yang lain? Ada sih Mas. Jadi sekitar tahun 94 tuh ada kejadian yang cukup viral lah di daerah Bondowoso itu pabrik tahu yang meledak. Itu 8 orang kurang lebih korban meninggal. 8 orang. 8 orang dan itu kondisinya luar biasa. Gak karu-karuan. Jadi itu lebih frontal ganggunya ke warga itu. Oke. Pegawai-pegawainya. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama cerita next Om Kamal, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam untuk kita undang lagi Om Kamal. Om Kamal, terima kasih udah datang di Sama-sama, Lentera Malam. Mas Next Jamal. kita undang lagi ya Mas. Insyaallah, oke. Mau ya Om? Siap. Makasih banyak. Ya udah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Om Kamal izin pamit. Bye.